Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Masih jumpa lagi di Andika TV bersama Pak Guru Andi ini, dulur. Nah, ini siang ini saya akan mereview sebuah alat komunikasi jarak jauh zaman dulu sebelum ada gadget atau sebelum ada HP, dulur. Nah, ini bisa kita lihat. Ini jika terlihat hanya sebuah gantungan kayu ya, tapi ini adalah sebuah alat. Nah, ini ada bunyinya. Ini kalau bergerak itu bisa berbunyi. Nah, ini namanya kletak ya. Kletak itu dari zaman dulu, pada tahun era 80-an, 70-an, 90-an lah kasarannya. Kalau kalian pernah mengembala sapi atau kerbau atau kambing, pasti tahu alat ini. Biasanya alat ini dipasangkan di leher sapi atau kerbau, bisa juga kambing. Dan ini juga ada ukurannya, ada yang kecil, ada yang besar. Nah, ini bisa kita lihat. Ini dalamnya lubang dulu. Nah, bolong. Ini yang membuat bunyi. Alat ini sudah jarang kita jumpai pada zaman modern ini. Sebelum ada gadget, sebelum ada HP, dulu ini adalah alat komunikasi jarak jauh. Kenapa saya katakan alat komunikasi jarak jauh? Karena di saat mengembala sapi di hutan belantara, ini kalau dipasangkan di leher sapi, posisi sapi di mana itu meskipun jauh kita akan terdengar, meskipun tidak ada sinyal. Nah, itu alasannya kenapa ini saya namakan alat komunikasi jarak jauh. Sebelum ada gadget, sebelum ada HP lah, ini alat komunikasinya. Mungkin para teman-teman yang ada di kota, hidup di kota atau di luar negeri, mungkin kurang tahu alat ini. Ini terbuat dari kayu jati ya, yang sudah tua sekali, yang tua, lalu dilubangi, diberi tali ini tali ini biasanya dipakaikan, dikolongkan di leher sapi atau kerbau, dan jika kerbau itu atau sapi itu bergerak, ini akan berbunyi. Nah, ini menandakan bahwa belum ada gadget, belum ada handphone, belum ada HP. Itu zaman dulu ini adalah alat komunikasi jarak jauh, karena dimanapun sapi itu berada, meskipun jauh, orangnya pasti tahu yang punya sapi posisi di mana, karena terdengar ini meskipun suaranya begini tuh. Nah, meskipun suaranya begini, tapi jarak berapa kilo terdengar. Luar biasa. Ini penemuan yang kita zaman dulu. Tidak menggunakan baterai, tidak menggunakan sinyal, cuma bahannya itu terbuat dari kayu jati dan tampar, dan ada di lubang. Itu sudah memberikan suatu manfaat komunikasi jarak jauh, sehingga sapi atau kerbau bila dikembala atau dingon neng jero alas iku gak sampai hilang. Nah, dan mudah untuk mencari. Kalau kita zaman sekarang itu kan kita komunikasi dengan teman itu posisi di mana mesti menggunakan HP, butuh pulsa, internet,
bahkan harus dicas menggunakan listrik, membelinya mahal lah. Sebelum ada gadget, sebelum ada handphone, inilah alat komunikasi zaman dulu di era 70-an, 80-an, antara 90-an. Kalau panjenengan mantan yang dulu pernah bekerja atau mengembala sapi atau kerbau, pasti tahu alat ini. Ini fungsinya luar biasa. Entah, saya nggak tahu dulu yang kita itu ini dinamakan kletak itu asal usulnya bagaimana. Yang mesti ini adalah sebuah alat untuk komunikasi jarak jauh. Kletak ini kalau didengarkan mungkin ya ada bunyinya kletak-kletak gitu ya, sehingga dinamakan kletak. Kalau Jawa ini gento. Nah, luar biasa. Alat ini jarang kita jumpai di kota maupun zaman-zaman modern sekarang. Dan ini di belakang rumah saya ini peninggalan dulu waktu kecil, ini masih ada sampai sekarang awet ini. Nah, ini dulu. Nah, bahannya dari kayu jati yang sudah tua lalu dilubangi, diberi ini bisa jadi terbuatnya dari besi kecil juga bisa, terus kayu yang diberi pentolan juga bisa, cuma digantung biar terbunyi ya. Nah, mungkin kalian setelah melihat video ini kalian mesti ingat pedesaan, ingat tempat tinggal, karena ini memiliki sejarah khusus di masa tahun 80-an dan 70-an. Biasanya kalau malam itu kalau punya sapi, kalau di kandang sapi itu pasti ini berbunyi sekali, kotak-kotak itu menandakan bahwa sapi itu masih belum tidur. Kalau sudah terdiam sini berarti sapi itu tidur. Dan kalau di hutan itu juga ini berbunyi terus karena sapi itu bergerak sambil makan. Jadi kita bisa memantau dari jarak jauh sapi kita itu posisi di mana, meskipun di tengah hutan belantara pasti tahu, karena ini jarak tempuhnya komunikasi hanya menempuh beberapa kilo. Luar biasa. Nah, ini sengaja saya review karena ini alat-alat komunikasi zaman dulu. Alat komunikasi ini cangon zaman dulu lah, ini luar biasa. Ini sudah punah ya. Mungkin jarang kita jumpai di era-era modern ini atau di kota. Biasanya ini kalau di kota itu di koleksi. Orang yang mengoleksi barang-barang antik biasanya mahal. Biasanya orang di yang suka barang-barang antik itu suka beli petak seperti ini, suka beli lompang zaman dulu lah. Biasanya dulu juga orang itu pernah cari alat untuk membajak sawah seperti krakal itu, yang masih pakai kerbau, masih pakai sapi. Itu juga mahal, kalau jam sekarang kan sudah langka dan tidak memproduksi. Dan bahannya pun itu juga luar biasa karena kayunya itu kayu sudah tua zaman dulu. Sehingga coba kita lihat, ini sudah berusia puluhan tahun, hampir mendekati ratusan tahun. Ini sejak zaman mbah dulu saya sampai sekarang masih ada. Bahkan saya ini sudah buyut, putu buyut tuh. Masih ada, masih disimpan sama bapak di rumah. Karena ini adalah peninggalan atau sejarah zaman dulu. Kita istilah iki sejarah Rajakaya. Dinamakan Rajakaya itu adalah sapi zaman dulu. Karena itu harta yang paling berharga dulu zaman dulu. Selain sawah. Nah, ini bisa kita lihat. Ini terbuat dari kayu yang sudah tua, dilubangi. Ini masih berada di rumah saya ini, kenangan ini. Berada di belakang rumah. Masih disimpan. Ini saya simpan. Oke. Nah, ini kalau sapinya punggungnya gatal atau masih belum tidur, biasanya gini. Kode-kode sini kepalanya pasti ini berbunyi kotak-kotak. Itu kalau kita pantau sambil tidur, oh berarti sapinya belum tidur, masih makan, masih begadang. Nah, kalau di hutan kalau begini, kalau suaranya begini, nah ini berarti tandanya makan. Kalau gini berarti pak sapi itu punggungnya gatal. Kalau gini, nah itu menandakan ada hal-hal tertentu, kode etik.
Oke, sekian, terima kasih dulur, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa jika panjenengan lahir di tahun itu dan ingat alat ini, like, komen, dan subscribe-nya di channel Andika TV dan bagikan, karena ini termasuk asli buatan Indonesia pada zaman era tahun 70-an, 60-an sampai 80-an. Ini termasuk alat komunikasi jarak jauh sebelum ada gadget, sebelum ada HP, sebelum ada handphone tanpa sinyal. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.